Itu kan kewajiban saya untuk membayar, tapi saya belum bayar jadi tunggakan. Nah itu saya harus lunasi nih. Tetap harus dicicil. Tapi saya kan sudah jadi segmen PPU PN atau PNS ya. Berarti itu sudah dibayarkan dari pemerintah, oke lah sudah. Tapi saya masih punya tunggakan nih. Tapi banyak. Gimana caranya ikut Rehab 2.0 ini? Oh, gitu. Itu manfaatnya. Hai Sobat Podcast RRI Manokwari. Ya, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sobat Podcast RRI Manokwari, hari ini kembali lagi bersama saya dalam Podcast RRI. Kali ini kita akan membahas sebuah inovasi penting dari BPJS Kesehatan yang diberi nama New Rehab 2.0. Nah, dalam program ini hadir untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan proses administrasi. Dan dalam podcast kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya. Di sini ada Mbak Ria Lambe selaku petugas pemeriksa. Mbak Ria, selamat datang di podcast kami. Kemudian juga dengan Mas Ardafa Refaisal Himawan, beliau selaku staf penagihan ya. Iya, betul. Ya, selamat datang Mas Dafa. Mas Dafa ya, Iya, dipanggil Mas Dafa saja. Ini saya akan panggil Mbak Ria dan ini Mas Dafa biar lebih familiar ya. Ya, oke. Beliau berdua ini akan menjelaskan terkait dengan mengenai manfaat, fitur dan dampak positif dari New Rehab 2.0. Mari kita simak bersama perbincangan menarik kali ini dan saya langsung saja ke pertanyaan. Ya, apa yang dimaksud dengan program rehab dari BPJS Kesehatan? Atau mungkin lebih awal apa itu rehab dulu? Oke. Silakan. Mbak Baik. Ria dulu ya. Ya. Baik, saya bantu jelaskan apa itu program rehab. Jadi program rehab ini adalah program dari BPJS Kesehatan di mana sebenarnya rehab itu adalah singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Artinya bahwa iuran yang atau peserta yang memiliki tunggakan iuran ini dapat membayar tunggakannya dengan cara bertahap atau dicicil, gampangnya begitu. Oke. Ya. Berarti program rehab ini program cicilan ya bagi pengguna BPJS atau peserta JKN untuk lebih mempermudah membayar dengan cara mencicil. Iya, benar. Iya, baik. Apa yang melatar belakangi sehingga hadirnya program rehab ini? Jadi untuk latar belakang kami dari BPJS Kesehatan meluncurkan program rehab ini yaitu yang pertama tentunya karena banyaknya peserta yang memiliki kendala untuk pembayaran. Misalkan tunggakannya terlalu banyak, terus kemudian kesulitan untuk melakukan pembayaran. Jadi kami dari BPJS Kesehatan ingin membantu masyarakat kita yang memiliki tunggakan iuran untuk memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Gitu. Oke. Ya, dalam menyempurnakan program rehab ini, BPJS Kesehatan menghadirkan program New Rehab 2.0. Apa yang membedakan program rehab sebelumnya dengan yang sekarang? Oke, baik. Jadi silakan. sekarang itu kan namanya program rehab 2.0 ya. Iya. Ditambah 2.0 aja Iya. di belakangnya. Jadi ini ada beberapa fitur manfaat yang ditambahkan. Jadi yang awalnya itu hanya untuk PBPU Mandiri yang sedang aktif. Nah, sekarang itu bisa untuk Rehab 2.0 ini untuk peserta PBPU ahli segmen. Nah, itu tambahannya. Maksudnya apa sih PBPU ahli segmen itu? PBPU ahli segmen itu adalah semisal awalnya saya ini terdaftar sebagai PBPU Mandiri atau saya bayar mandiri, kemudian saya tes CPNS dan lulus. Pasti saya akan pindah segmen ke pekerja penerima upah PNS. Jadi segmen saya yang awalnya mandiri akan pindah tanggungan pemerintah 4% dan 1% dari gaji saya. Nah, tapi waktu saya masih jadi PBPU Mandiri, saya ada tunggakan nih. Belum bayar Ya, itu manfaatnya dan juga di situ dia itu lebih bisa dicicil lebih lama ya Mas Iya, Ardafa betul. ya. Itu sih perbedaan rehab yang lama dan yang baru. Oke. Jadi kira-kira kalau mohon maaf dalam contoh
sebelum jadi PNS mungkin tidak membayar sekitar setahun lah ya. Itu bisa dicicil berapa persen sih dari apa pembayaran yang seharusnya? Oke, jadi misalkan tadi tunggakannya 1 tahun ya 12 bulan. Nah, untuk yang program New Rehab 2.0 ini kami melakukan inovasi, yaitu kalau yang New Rehab yang lama, untuk Yang program rehab rehab yang lama, yang biasa itu cuman bisa dicicil maksimal 12 bulan. Atau setengah dari jumlah bulan tunggakan gitu, maksimal 12 bulan. Nah, kalau untuk yang New Rehab 2.0 ini, berapapun jumlah bulan tunggakannya, misalkan 1 tahun atau maksimal kan kita 2 tahun ya, itu bisa dicicil sampai dengan 36 kali atau 3 tahun pembayaran. Oke, gitu. jadi artinya bahwa cicilannya tidak langsung memberatkan begitu, berarti lebih iya, kecil ya. Betul. Nah, Jadi lebih tapi kecil dari. tetap terbayar sampai harus habis itu. Harus habis dan lunas gitu. Oke, tidak ada any courting gitu. Tidak ada. Ya, jadi tetap harus membayar kewajiban Karena kita itu ya. memang kewajiban peserta, karena kita bekerja berdasarkan acuan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, di mana peserta itu memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan. Iya, tentunya Gitu. kita masyarakat juga harus paham karena membayar BPJS ini bukan tanggungan yang memberatkan, tetapi ini kita bergotong royong. Betul. Ketika kita tidak membayar, yang lain membayar untuk kita begitu. Iya, benar. Jadi kita tetap bisa berobat kan, seperti itu. Iya. Oke. Apa manfaat yang bisa didapat dari adanya program New Rehab 2.0 ini? Kalau untuk manfaatnya sendiri kan seperti yang sudah kami jelaskan, kita berinovasi membuat program rehab ini untuk membantu peserta, meringankan beban mereka. Kalau tunggakannya banyak 1 tahun, kalau mau langsung dilunasi itu kan akan sangat berat sekali ya, minimal 35.000 lah. Apalagi kalau ada kredit di luar gitu kayak. Nah itu kan di luar. Iya. Ini kan juga masih ada cicilan-cicilan yang lain yang harus dibayarkan, terus belum lagi harus melunasi iuran BPJS. Jadi kita di sini membantu peserta untuk membayarkan tunggakan yang sudah lalu-lalu itu secara perlahan-lahan dengan Apalagi kalau nominal PGI yang lebih kecil. Iya. Gitu. Kalau PGI baru masih kos-kosan ya harus bayar Nah, ongkos, gitu, mana kan. kan tidak paling berat, iya betul. Jadi tentunya dengan adanya New Rehab 2.0 ini sangat Kita meringankan. berharap peserta bisa tertolong lah. Oke, sekarang contohnya saya tuh ingin mendaftar. Bagaimana sih caranya mendaftar menjadi peserta New Rehab 2.0 ini? Iya baik, untuk pendaftaran rehab ini bisa dilakukan melalui mobile JKN. Jadi mobile JKN itu adalah aplikasi dari BPJS Kesehatan di mana kita sendiri sebagai peserta dapat mengakses atau mendaftarkan rehab di aplikasi. Jadi dari HP aja, nggak usah datang ke kantor BPJS Kesehatan. Itu yang paling mudahnya ya. Dan kemudian bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan atau kanal-kanal layanan non tatap muka kami. Oke, ya itu untuk orang yang melek digital. Iya. Kalau bagaimana dengan masyarakat yang contohnya mungkin dia bukan pegawai, tapi dia ingin melunasi tunggakannya mungkin karena ada harus berobat lebih lanjut, kemudian dia tidak memahami atau tidak punya Android dan dia harus mendaftar sebagai peserta New Rehab 2.0 ini. Seperti apa langkahnya? Ya baik, teman-teman semua, dari kami BPJS Kesehatan ada namanya telecollecting. Telecollecting ini adalah membantu bagi teman-teman yang mungkin lupa membayar nih, atau mungkin memiliki tunggakan iuran, itu akan ada yang namanya telecollecting atau menelpon teman-teman semua yang memiliki tunggakan iuran. Nah, misalnya mereka akan menawarkan rehab juga nih via telepon aja. Bapak Ibu mau rehab nanti dibantu. Nah, salah satunya Mas Arda Pak ini biasa Oke, menelpon untuk teman-teman yang memiliki tunggakan iuran. Jadi mungkin nggak bisa akses melalui HP nih, nggak ada Android, bisa melalui telepon, nanti ditelepon oleh Mas Ardafa, telecollecting, atau bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Pembayarannya dilakukan melalui apa? Kantor Kantor pos pos, bisa ya, kantor bank. pos, bank bisa. Kemudian semisal ada di rumah sakit nih, lagi butuh banget, tapi disarankan nggak rehab sih kalau di rumah waktu Harus lunas Iya. harus lunas ya. Iya, baru masuk ke rumah sakit Iya, ya, paling itu tidak, juga ada namanya BPJS 1 yang akan membantu di situ. Jadi setidaknya ketika mau berobat itu sudah tidak ada tunggakan. Iya benar. Dan tidak repot lagi harus membayar tunggakan dan melunasi ya. Iya. Seperti itu. Oke. Syarat dan ketentuan seperti apa yang harus diikuti peserta yang mendaftar di program ini?
Kalau untuk syaratnya itu apa namanya, ada dua tipe syarat ya. Yang pertama ini kita mengikuti dari segmen pesertanya. Tadi kan seperti yang Mbak Ria jelaskan, ada dua segmen peserta nih yang apa namanya, yang bisa daftar rehab kan. Yang pertama ada pekerja mandiri atau PBPU mandiri. Yang kedua ada yang PBPU alih segmen atau yang peserta PBPU yang sudah alih segmen. Nah itu syarat dan ketentuannya berbeda tuh. Kalau untuk yang peserta mandiri, syaratnya itu punya tunggakan 4 sampai 24 bulan. Itu syarat yang pertama. Nah, untuk peserta yang alih segmen, syaratnya memiliki tunggakan minimal 2 bulan sampai 24 bulan. Jadi beda. Kalau yang mandiri 4 bulan minimal, kalau yang alih segmen 2 bulan. Gitu. Oke. Kemudian apakah selama masa pembayaran ini status kepesertaan JKN bisa aktif atau seperti apa? Nah, kalau untuk keaktifannya ini, untuk yang peserta mandiri, ini kartunya baru akan aktif setelah semua cicilannya lunas. Berarti Atau setelah semua program semua tunggakan iurannya lunas. Iya. Bagaimana kalau di tengah-tengah dia masih mencicil kemudian dia sakit? Nah itu kan harus dilunasi. Nah itu dia bisa namanya langsung klik pelunasan di apa namanya, di aplikasi mobile JKN-nya gitu. Oh, jadi Jadi dia memang harus harus lunas terlebih dahulu untuk tunggakan iurannya, baru kartunya akan aktif. Oke, baru dia bisa dapat pelayanan kesehatan. Baru dia seperti bisa itu. dapat pelayanan Iya, kesehatan. tapi- Berarti begitu. kalau belum aktif ya dia harus berobat mandiri. Iya, bayar tapi mandiri. Iya, tapi kalau untuk PBPU alih segmen kan dia kan sudah jadi pekerja penerima upah nih PNS, iya. tapi punya tunggakan di mandiri itu nggak apa-apa kan? Dia masih bisa, karena Iya, dia tetap aktif. terpotong. Iya, Iya, dari betul. PNS-nya atau dari badan usahanya. Nah, tinggal melunasi Melunasi. ya tunggakan dari PBPU mandirinya. Oke, jika program rehab diibaratkan sebagai proses penyembuhan penyakit, apa yang sebenarnya ingin disembuhkan oleh BPJS melalui program ini? Iya, baik. Agak berat ya pertanyaannya. Jadi apa sih yang mau disampaikan oleh BPJS Kesehatan dari program rehab ini? Yang seperti Mas Ardafa bilang adalah membantu masyarakat luas ya. Karena kan sebenarnya BPJS ini adalah sebenarnya kata kuncinya adalah membantu, meringankan, karena tiap bulan iuran peserta yang diberikan itu termasuk murah atau terjangkau ya, apalagi kelas 3 misalnya 35.000. Nah, BPJS Kesehatan mau nih dari program rehab, teman-teman semua itu tidak memiliki tunggakan iuran. Jadi kartunya bisa aktif. Nah, kalau kartunya bisa aktif bisa digunakan sewaktu-waktu untuk berobat. Nah, berobatnya apa? Semisal tidak diminta-minta ya memiliki penyakit yang lumayan berat ya, misalnya jantung. Jantung saja, operasi jantung itu memerlukan 130 juta untuk satu orang. Nah, itu sangat berat. Tapi kalau kita memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif, kita tidak membayar sepeser pun, seperti itu. Jadi untuk semua obat-obatan ditanggung BPJS. Ditanggung, iya. Yang penting kita punya BPJS bersih lunas Iya, ya. yang Aktif. penting aktif. Jadi dibantu dengan rehab kalau punya tunggakan iuran. Gitu. Oke. Untuk apa? Tadi kan kalau penyakit jantung, kalau penyakit lain-lain seperti mungkin menjelaskan sedikit dulu. Kembali kita review lagi. Untuk kelas tadi bilang kelas 3 itu 35 ya. 35.000. Kelas 2? Kelas 2 100.000, kelas 1 150.000. 150.000. Itu untuk semua usia apakah ada kategori usia untuk masuk ke kelas-kelas itu saja? Untuk masuk ke kelas-kelas itu tidak ada kategori usia. Itu Berarti semua tergantung dari kemauan peserta mau mendaftar di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 Oke. gitu. Iya, baik. Iya. Bagaimana cara BPJS mengkomunikasikan rehab agar tidak sekedar dipandang sebagai cicilan iuran, kemudian melainkan sebagai bentuk kesepakatan kedua yang menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional ini? Jadi kalau dari kami sendiri BPJS Kesehatan, cara mengkomunikasikannya ya kita sosialisasi ke masyarakat tentunya, terus kita juga menyebarkan di sosial media, terus kita juga mengikuti podcast seperti ini juga untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya kita ini nggak pernah tahu kapan kita sakit, ya kan? Jadi kita menghimbau masyarakat untuk selalu sadar bahwa membayar iuran BPJS Kesehatan atau membayar iuran untuk untuk diri kita sendiri begitu loh. Jadi nggak ada yang salah dengan membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi kalau bisa dicegah, kenapa harus menunggu sakit dulu baru dibayarkan gitu. Oke.
Boleh saya Ditambahkan? tambahkan ya? Iya. Baik, seperti saya tadi bilang, membayar BPJS Kesehatan, iuran BPJS Kesehatan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat luas, teman-teman kita. Seperti yang saya bilang, penyakit jantung atau operasi jantung itu membutuhkan 130 juta. Nah, itu untuk satu orang. Jadi kita yang sehat ini bisa membantu teman-teman kita yang mengalami penyakit yang berat ya. Semisal jantung 130 juta itu membutuhkan sekitar 3095 orang untuk membantu satu operasi jantung itu untuk kategori kelas 3 ya, 35.000 gitu. Oke, kita berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakit, tapi tentunya kita juga harus mengingat bahwa di belahan dunia sana keluarga kita, bahkan sahabat kita pasti ada yang sakit. Jadi dengan membayar iuran BPJS tentunya kita sudah bisa membantu mereka ya, seperti itu. Iya, baik. Mungkin ada closing statement dari Mas Arda ya. Mas Dava ya. Iya. Ya, Mas Dava. Apa ya, kalau closing statement dari saya sebagai petugas telecollecting juga sedikit menyayangkan ya, ternyata banyak juga orang-orang yang ada di ruang lingkup kerja Manokwari ini seperti sangat acuh begitu dengan asuransi kesehatan. Mereka mikir, nanti saja saya bayar kalau saya sudah sakit begitu. Padahal kalau bayar nunggu sakit rasanya kayak apa ya, semakin berat begitu loh uang yang akan dikeluarkan, karena mereka menumpuk tunggakan iuran selama mungkin gitu. Nanti sekali bayar mahal, kenapa tidak dibayarkan rutin saja setiap bulan gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya sangat menyayangkan hal itu. Banyak masyarakat yang masih belum sadar bahwasanya asuransi kesehatan itu juga penting begitu. Dan Mbak Ria sendiri? Baik, dari saya mungkin untuk teman-teman semua, kita boleh lebih sadar bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kita semua. Jadi mari kita mulai dari langkah kecil seperti membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan, atau janganlah tunggakan, mari kita membayar iuran tiap bulannya agar kelak kalau semisal tidak diminta-minta kita masuk rumah sakit atau kita butuh pelayanan kesehatan, kita bisa mengaksesnya dengan mudah seperti itu. Baik, Sobat Podcast RRI Manokwari, demikianlah perbincangan saya bersama dengan narasumber dari BPJS Kesehatan mengenai New Rehab 2.0. Kita sudah mendengar beberapa atau statement-statement penting dari Mas Dava, tapi juga Mbak Ria, bagaimana sistem ini dihadirkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dan memberikan kemudahan bagi peserta BPJS di seluruh Indonesia. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan kita semua semakin peduli serta memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, yaitu Mas Dava dan juga Mbak Ria yang sudah hadir di podcast RRI Manokwari, dan kepada Anda Sobat Podcast RRI Manokwari yang setia bersama kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.